terkait dengan sektor perbankan nih Pak, sering menjadi salah satu pendorong utama pergerakan pasar saham di Indonesia. Dan melihat kinerja saham-saham perbankan selama tahun 2024, bagaimana Pak Novan menilai performanya secara keseluruhan, serta bagaimana proyeksinya Pak untuk tahun 2025? Oke, di sini saya melihat di IDX Financials terlebih dahulu ya, karena ini ternyata di pergerakan IDX Financials ini saya melihat memang cukup fluktuatif ya. Kalau misalkan jika saya melihat secara baik itu secara daily chart maupun juga secara monthly chart, memang saya akui di sini cukup sideways ya. Tapi untuk saat ini, kalau untuk performanya saya tuh melihat itu terlihat negatif ya. Coba kalau saya jika saya melihat persentase berapa, ya memang di sini di kisaran 4 -4% ya secara year to date ya untuk IDX Finance ya berdasarkan dari chart HOTS ini, di mana memang artinya saya akui bahwasannya pelemahan di banking sectors ini kan turut dipengaruhi oleh faktor tingginya suku bunga acuan ya yang masih dipertahankan oleh Bank Indonesia. Bahkan Bank Indonesia saja misalnya per Desember saja ini masih mempertahankan ya eh, bunga tinggi ya di kisaran 6% dengan harapan nantinya ini akan berikan katalis positif terhadap stabilitas nilai tukar rupiah. Cuma masalahnya ketika misalnya kita menghadapi suku bunga tinggi, eh, tentunya ini ya efek dari borrowing cost-nya ini ini akan semakin muat dan ini akan semakin membebani daripada para pelaku pasar ke depan begitu. Jadi memang wajar saja ini membuat sektor financial kita memang relatively fluktuatif begitu. Dan bahkan juga terdapat ini ya emiten-emiten perbankan yang mengalami kinerja pertumbuhan kredit single digit ya misalnya, atau memang di bawah optimum. Misalnya pada waktu itu di Q2 di Q3 kalau saya ingat BRI begitu misalnya ya, padahal kan BRI kan saat mengandalkan sektor UMKM ya dalam rangka untuk menggenjot pertumbuhan kredit begitu. Tapi kalau misalnya jika suku bunga tinggi, bahkan juga nanti ke depannya saya melihat BI masih relatively lebih prudent ya dalam menerapkan kebijakan yang mendukung pro growth misalnya begitu, karena memang saya pikir BI lebih cenderung akan menetapkan kebijakan pro stability ya agar supaya bisa rupiah di maintain ke level fundamentalnya. Tapi kalau misalkan jika misalnya BI melihat peluang di mana misalnya The Fed tidak terlalu menetapkan hawkish stance misalnya, ya maka dari itu peluang untuk menukar suku bunga acuan pun juga masih tetap terbuka lebar dalam rangka pro growth, sehingga kedepannya bisa mampu mereduksi borrowing cost ya dari para pelaku pasar, sehingga nanti bisa memicu peningkatan kredit demand ya misalnya ya di tahun 2025. Oh ya, dan terlepas biar bagaimanapun juga kalau misalnya jika dilihat dari tingkat likuiditas, saya pikir bahwasannya untuk banking sectors masih relatively memadai ya, khususnya di perbankan secara domestik. Karena kalau misalkan kita melihat eh, biarpun misalnya terjadi pengetatan likuiditas global yang menyebabkan terjadinya global banking turmoil, ya contohnya juga terdapat bank-bank besar yang mengalami ini ya turmoil ya, misalnya ada UBS, kemudian juga terdapat Credit Suisse maupun juga SVB ya kalau yang saya ingat ya pada tahun sebelumnya ya. Tapi paling tidak perbankan kita ternyata mampu menjaga tingkat likuiditas ya, sehingga bisa terhindar dari adanya turmoil atau efek dari global banking turmoil yang terjadi pada waktu itu ya, ketika pada waktu itu memang kebijakan high for longer ini memang masih begitu kuat, dan memang ini telah dirasakan terjadinya pembatasan atau pengetatan global liquidity di di market ya misalnya seperti itu Mbak Nia.
Oke, baik Pak Nafan. Pak Nafan menjelaskan bahwasanya sektor perbankan walaupun sering menjadi sentimen positif untuk IHSG, justru di tahun 2004 secara pergerakan melihat dari IDX Finance fluktuatif dan sideways ya Pak, karena performanya justru negatif kisaran minus 4%. Karena ada beberapa sentimen yang menyebabkan hal tersebut menurun perbankan, yaitu terutama sektor suku bunga acuan yang dipertahankan oleh BI yang mempertahankan suku bunga hingga 6%. Tapi terlepas bagaimanapun, Pak Nafan tadi menjelaskan bahwasannya tingkat likuiditas masih relatif memadai secara domestik untuk perbankan gitu ya Pak?